legacy yang bisa kita ingat di kemudian hari dari pemerintahan hari ini? Saya belum lihat. Tipikal kepemimpinan Bupati hari ini seperti apa Mas Dayat menggambarkannya? Saya sebetulnya suka dengan Bupati sekarang Ahmad Fauzi ketika dia jadi wakil. Yang dulu sering disampaikan Fauzi sendiri, jadilah pelopor jangan pengekor gitu. Sekarang harus dibuktikan tuh. Andaikan ada yang harus dikritik, dalam hal apa kiranya pemerintahan ini? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Apakah pedagang kaki lima itu termasuk UMKM? UMKM kriteria apa? Mereka seakan-akan seperti diusir dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Seperti di Thailand, di Malaysia itu kan jadi wisata baru yang itu membuat sektor real bergerak gitu. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini saya bersama Mas Hidayatur Rahman. Beliau adalah seorang dosen ilmu politik, kemudian juga seorang pengamat politik dan kebijakan publik. Hari ini kita akan berbincang atau mereview kinerja Bupati Ahmad Fauzi. Tapi sebelum itu kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Adil. Untuk yang kedua kalinya, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah sharing di... Sama-sama. Nah, seperti yang sempat saya sampaikan tadi, kita akan mereview kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fauzi dan Nyai Eva. Saya ingin memulainya dengan pertanyaan ini Mas. Apa yang Mas rasakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini? Ya jalan itu sih, yang jalan di depan ini. Dirasa ini kalau dulu kan bergelombang, sekarang sudah mulus lah ya. Iya. Dari itu 2 bulan terakhir sampai, sepertinya. Iya. Tidak 3 tahun terakhir. Iya, tapi ya maksud saya kalau ditanya rasa ya itu gitu. Oke. Yang kedua bandara ya, lebih bagus sekarang daripada dulu kan. Ini kan zaman eranya Fauzi kan, bandara ini diresmikan kemarin sama Presiden Jokowi kan. Dan bandara ini menurut saya adalah bandara termasuk kalau di levelnya kabupaten itu bandara termasuk terbaik lah ya. Masih konsisten tidak Bupati dan Wakil Bupati ini dalam menjalankan visi misinya? Dalam konteks mendekatkan pelayanan, kan bismillah melayani tagline-nya kan. Mendekatkan pelayanan, menurut saya sudah ada beberapa kemajuannya. Misalnya ada pelayanan satu pintu di mall pelayanan publik itu ya. Mall pelayanan publik itu di mana misalnya termasuk ada pelayanan paspor di situ kan. Dan menurut saya itu satu langkah maju dalam konteks pelayanan. Kemudian kehadiran misalnya pelayanan-pelayanan di bidang administrasi kayak apa namanya, administrasi kependudukan ya, KTP, KK segala macam di event-event tertentu, misalnya itu jemput bola, itu saya lihat satu langkah maju lah menurut saya. Tapi itu tidak nyampe ke wilayah kepulauan. Oh, apa indikasi sehingga Mas membuat statement bahwa tidak sampai ke wilayah kepulauan? Iya, dan memang nggak sampai ke wilayah kepulauan. Artinya jemput bola itu kan tidak sampai ke titik kepulauan itu. Belum ada program itu menurut saya. Kalau saya sih berharap pelayanan itu mestinya sudah selesai di tingkat kecamatan. Gitu. Pelayanan administrasi kependudukan itu di kepala saya itu di era 4.0 atau era digital ini itu sebetulnya sudah selesai di tingkat kecamatan. Malah tingkat desa pun sudah bisa selesai karena sinyal itu kan sudah sampai ke level desa ya. Saya mau bicara soal secara spesifik langsung. Selaras tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat terhadap kesehatan dan pendidikan, Mas? Mungkin kalau dalam konteks distribusi anggaran ya, mungkin iya. Kalau publik ini kan kadang-kadang tadi pertanyaannya apa yang dirasakan gitu. Ya percuma misalnya anggaran sampai 2 triliun, tapi dampaknya tidak dirasakan betul oleh warga negara. Kan itu ukurannya menurut saya. Bukan kepada berapa besarnya anggaran. Dari hasil amatan Mas, yang dirasakan langsung oleh warga dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, berapa persen kira-kira? Saya tidak bisa mempersentase, karena saya orang kualitatif ya. Jadi saya lebih senang ngomongin case by case gitu. Jadi misalnya kasus
orang meninggal di tengah perjalanan yang mau berobat itu masih ada gitu. Dan warga kepulauan itu masih banyak yang lebih suka berobat ke daerah lain, misalnya ke Bali, ke Banyuwangi, kemudian ke Situbondo bagi orang Raasa Mas Pudi misalnya kan. Nah maksud saya, meskipun pemerintah juga sudah membuat rumah sakit di Kangean, rumah sakit Abuya itu. Nah menurut saya, kenapa perilaku kesehatan warga masih belum begitu dalam tanda kutip ya percaya kepada instansi kesehatan yang dibikin oleh pemerintah. Tapi fenomena itu kan sama juga, termasuk di daratan kan. Orang masih banyak merefer misalnya ke rumah sakit non pemerintah daripada, kecuali sudah sangat terpaksa baru gitu. Nah, saya sebetulnya lebih merefer misalnya daripada hanya gonta-ganti direksi, gonta-ganti konsep. Saya lebih setuju kalau rumah sakit itu dikerjasamakan saja dengan rumah sakit swasta. Misalnya rumah sakit Siloam misalnya yang terkenal bagus lah ya pelayanan medisnya itu, dan sudah mulai buka kan di daerah-daerah, misalnya di Jember, di beberapa kota di luar Jawa itu mereka sudah buka. Bahkan Siloam itu biasanya ada mallnya, ada rumah sakitnya. Kayak di Jember itu sebelahnya mall yang punya mall grupnya Lipo kan. Oke. Mall Lipo, kemudian sebelahnya rumah sakit gitu. Kenapa ada kerjasama itu? Supaya sumber daya manusia kita ini bisa bertukar ke grupnya Siloam misalnya. Oke. Nanti yang Siloam itu misalnya 80% masuk ke sini, 20% yang ada di sini, nanti 80% di sini disebar ke daerah lain. Mereka kan tetap jadi PNS kan? Iya. Tetap digaji gitu. Nah pelan-pelan mereka kemudian belajar di sana segala macam, baru pelan-pelan ditarik lagi gitu. Akhirnya dalam waktu yang lama sekian tahun sudah murni lagi gitu, dan manajemen sudah ajak gitu kan. Itu namanya transformasi knowledge kan. Kan biasa perusahaan-perusahaan yang hendak maju itu kan begitu. Kira-kira legacy apa yang mungkin bisa dibutuhkan 1, 2, 3 ketika di pemerintahan hari ini? Legacy yang bisa kita ingat di kemudian hari dari pemerintahan hari ini? Saya belum lihat itu. Itu candaan atau jawaban yang cukup Saya serius? berharap sebetulnya pendidikan itu yang lebih digalakkan. Tapi saya kan nggak pernah dengar misalnya kepala dinas pendidikan ngomong apa tentang Sumeneb 5 tahun ke depan dari sisi pendidikan dasarnya, pendidikan menengahnya, pendidikan atasnya. Saya nggak pernah dengar. Meskipun itu wilayah ranahnya, misalnya pendidikan tinggi itu wilayahnya kementerian. Pendidikan menengah atas misalnya itu wilayahnya provinsi. Pendidikan dasar apa. Nah, saya juga nggak mendengar gitu loh. Pendidikan dasar itu mau dibuat seperti apa? Saya melihat kok, atau penglihatan saya yang terbatas ya. Iya. Atau saya mendengar atau pendengaran saya yang terbatas gitu. Atau saya merasa perasaan saya agak terbatas gitu. As business as usual gitu. Seperti sesuatu yang biasa saja berjalan apa adanya. Saya ingin juga bertanya ini Mas, sebenarnya tipikal kepemimpinan Bupati hari ini seperti apa Mas Dayat menggambarkannya? Saya sebetulnya suka dengan Bupati sekarang, Ahmad Fauzi, ketika dia jadi wakil. Dia tipikal berani dulu. Saya mendengar dari beberapa teman yang di sekitarnya Bupati lah ya. Misalnya ketika dia menutup salah satu hiburan malam di sebelah utaranya Taman Bunga itu, Stopan itu, dia yang berani mengambil langkah itu kan. Ketika misalnya Ki Busro ragu-ragu, itu keberanian, dan itu cirinya anak muda menurut saya. Hari ini? Nah, misalnya juga keberanian dalam memberikan semacam garansi supaya waktu itu Wings Air beroperasi melayani Sumeneb Surabaya gitu. Dia berani menggaransi itu dan terbukti jalan kan. Hanya waktu itu masalah COVID, kemudian tidak bangkit lagi kan. Nah, saya menunggu keberanian-keberanian itu sesungguhnya gitu loh. Dan itu yang ditunggu oleh rakyat. Dan rakyat akan senang melihat bupatinya memiliki keberanian melakukan terobosan-terobosan, tidak usual of business tadi itu gitu. Tidak berjalan seperti bisnis biasanya yang tidak ada pembeda lah dengan pemerintahan yang sudah-sudah. Gitu. Okay. Dan itu bukan cirinya anak muda gitu. Seperti yang dulu sering disampaikan Fauzi sendiri,
jadilah pelopor jangan pengekor gitu. Sekarang harus dibuktikan tuh. Oke. Apa yang menjadi faktor sehingga dia tidak seberani yang Mas gambarkan ketika dia menjadi wakil, ketika Bupati menjadi wakil Bupati dulu? Sumeneb ini unik. Maksudnya bagaimana? Jadi orang masuk ke Sumeneb ini biasanya berada pada zona aman dan zona nyaman. Oke. Nah itu mungkin yang membuat dia tidak apa namanya tidak sensitif terhadap hal-hal yang harus didobrak bagi anak muda gitu. Sekarang dia terlalu banyak sibuk dengan urusan ritual rutinitas birokratis itu. Nah saya berharap dia keluar dari itu gitu dan kembali ke karakter aslinya sebagai penantang, sebagai pendobrak, dan itu diharapkan bisa dirasakan betul oleh masyarakat itu. Bisa. Masih bisa dilakukan. Bisa, karena yang sekarang ini saya lihat bukan perilaku atau karakter aslinya, dia hanya berubah saja gitu loh. Mas, andaikan ada yang harus dikritik, dalam hal apa kiranya pemerintahan ini? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Sedikit yang bisa Mas sampaikan misalnya. Ya, hal-hal mendasar saya soal kebutuhan mendasar dalam pembangunan, tadi kesehatan sudah kita obrol. Kedua mungkin pendidikan. Pendidikan itu kan tidak ada semacam resonansi di era Bupatinya Ahmad Fauzi. Atau saya yang tidak tahu gitu. Oke. Atau saya bisa dikasih clue-nya lah kira-kira kalau misalnya ada yang mau kita obrolin gitu. Apa sih fenomena yang menarik untuk kita obrolin sektor pendidikan di eranya Bupati Ahmad Fauzi ini misalnya, apa coba? Clue-nya lah sedikit. Saya juga kurang begitu paham. Tapi mungkin memang cukup banyak dari amatan yang Mas lakukan gitu. Ya tidak ada apa namanya desain besar lah soal pendidikan kita, pendidikan dasar lah terutama yang itu betul-betul menjadi kewenangan daerah gitu. Saya tidak pernah mendengar kepala dinas pendidikan misalnya bicara itu gitu. Ya cuma dijalankan seperti biasa aja. Saya sebetulnya ketika dulu ada omongan bahwa Sumeneb ini akan menjadi kota pendidikan, saya membayangkan misalnya Bupati ini akan mengundang misalnya lembaga-lembaga pendidikan internasional yang sudah berhasil di mana? Berhasil di tempat lain seperti di Malang, di Bandung, di kota-kota lain di Indonesia itu buka pesantrennya di sini gitu. Karena itu tidak akan mengurangi apa namanya jumlah siswa lokal di sini. Mereka tetap akan sekolah ke pesantren-pesantren yang ada. Justru akan mengundang misalnya apa namanya siswa-siswa baru, santri-santri baru dari luar kota. Karena biasanya sekolah internasional itu kan siswanya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Misalnya di Malang itu pesertanya siswanya dari Surabaya, dari Sulawesi, dari Bali, dari Jakarta. Oke. Gitu. Dan itu akan mendatangkan pemasukan sendiri bagi Sumeneb kan, transportasinya akan semakin tinggi, hotelnya juga pada saat kunjungan nanti akan ini, restorannya, sektor itu akan bergerak gitu. Kan tidak perlu apa namanya? Tidak perlu biaya APBD untuk itu kan, cukup investor saja masuk dan tinggal perizinannya saja dipermudah gitu. Nah itu maksud saya. Jadi kelihatan zaman Bupati itu sektor ini muncul gitu loh. Sektor ini gitu. Tapi atas inisiatif dia gitu, bukan karena mereka datang ke sini apa namanya inisiatif sendiri gitu, tapi diundang gitu loh, diajak. Di beberapa perbincangan kawan-kawan di bawah itu 1-2 tahun terakhir ini fokus meningkatkan UMKM. Mungkin Mas pernah dengar dan bagaimana pendapatnya atas itu? Dan beberapa riset mahasiswa saya tentang itu gitu. Bagaimana pendapatnya? Cuma kan tidak ada desain yang yang apa ya, yang menurut saya yang proven lah terhadap desain UMKM kita. Misalnya satu, kebijakan permodalan. Artinya kalau dia UMKM akses modalnya bagaimana. Kemudian UMKM ini yang baru atau yang existing itu kan perlu. Cobalah tanya data UMKM itu jumlahnya besar gitu di Sumeneb, dan itu ketika di tracking itu apa pemetaannya itu mappingnya tidak jelas. Misalnya apakah UMKM setiap orang yang punya toko di rumahnya itu termasuk UMKM? Kalau masuk kriteria UMKM apa?
Nah kemudian apakah pedagang kaki lima itu termasuk UMKM? UMKM kriteria apa? Apakah pengusaha yang punya warung yang semi permanen itu UMKM? Atau ada warung yang permanen tapi omset sama pendapatannya sekian itu UMKM atau apa? Nah ini kan maksud saya perlu bicara serius. Kemudian yang kedua bicara akses permodalan. Kemudian yang ketiga keberpihakan kepada mereka. Misalnya pedagang kaki lima yang menurut pengertian kita itu mereka UMKM. Kan mereka seakan-akan seperti diusir dari satu tempat diusir ke tempat yang lain gitu loh. Akhirnya yang tidak nyaman dengan kondisi itu kan berhenti berusaha. Padahal mereka kan butuh bekerja karena sekarang ekonomi lagi melambat gitu kan. Dan belanja pemerintah juga tidak terlalu besar kan untuk menggerakkan ekonomi real itu. Maka mereka perlu wira swasta. Nah mestinya maksud saya mereka ini perlu difasilitasi. Kalau soal perda itu kan bisa direvisi maksud saya. Oke. Jadi ya maksud saya gini loh. Di Malang, di Malioboro itu aja ada jalan ditutup ketika orang waktunya jualan. Oke. Di Malang juga begitu, di alun-alun itu pada malam itu ditutup untuk orang berjualan dan jadi wisata. Dan fenomena food street itu di kota-kota lain seperti di Thailand, di Malaysia itu kan jadi wisata baru yang itu membuat sektor real bergerak gitu. Maksud saya paradigma jangan diusir gitu loh, tapi ditata, dibuat aturannya, duduk bersama dan tempatnya itu diperbagus gitu loh, dibikin standar gitu loh. Jadi kalau gerobak, misalnya gerobaknya yang bagaimana, yang kira-kira orang kalau ke situ lampunya, kemudian tempat duduknya orang kalau ke situ itu memang berwisata gitu. Foto-foto, makan-makan, bareng keluarga nyaman gitu loh. Kalau soal akses jalan itu Sumeneb ini kan terlalu banyak akses jalan yang bisa jadi alternatif gitu loh. Misalnya di Ponorogo, dulu di Ponorogo rame. Jadi maksud saya begini, tapi kemudian dipindah ke Trunojoyo timbal lagi ke dalam. Tapi kan semakin sedikit jumlahnya. Nah maksud saya ketika ada kantong-kantong ekonomi ini, kan pemerintah susah kan bikin kantong ekonomi. Dibuatkan di pasar Bengkal nggak laku. Ya sudah, berarti paradigmanya dibalik. Sekarang bottom up. Apa yang menjadi aspirasi publik, di mana publik itu membuat kantong ekonomi sendiri, itulah yang difasilitasi. Rusun perda ya duduk bersama saja. Saya pikir Dewan juga pasti setuju kalau itu kepentingan rakyat, kecuali Dewannya tidak pro rakyat itu Mas. Sejauh ini kalaupun misalnya kebijakan dan ketentuannya ada, belum sepenuhnya membuat UMKM grow up, apakah begitu maksudnya Mas? Iya maksud saya yang real saja yang kita lihat, ini begitu gitu. Apalagi yang memang tidak muncul kelihatan gitu. Ini yang mereka bergerak sendiri aja. Ya memang tidak bisa dibiarkan secara serampangan, itu juga akan mengganggu pengendara jalan, kemudian merusak pemandangan, tidak jadi tempat wisata maksud saya gitu. Ada banyak hal yang saya terima, mudah-mudahan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi penonton YouTube Warga. Itu tadi Tretan, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.